Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para kerabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Amani yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Lebaran identik dengan mudik. Ya, mungkin di antara sahabat Amani ada yang menjadi pelakunya. Bisa jadi ada yang sekarang masih di kampung halaman dalam rangka mudik, ada juga yang sudah kembali ke perantauan setelah mudik. Apa sih mudik itu? Kalau kita lihat di dalam KBBI, mudik itu artinya adalah pergi ke udik atau pergi ke kampung halaman. Ada juga yang berpendapat bahwa mudik itu adalah mulih dilik. Ya, dalam bahasa Jawa, mulih itu artinya pulang, dilik itu artinya sebentar. Sahabat Amani yang dirahmati Allah, tentunya kita bisa mengambil pelajaran dari mudik kita yang sudah kita lakukan, mungkin tahun ini, tahun lalu, atau mudik-mudik yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari mudik kita? Jadi mudik atau perjalanan sesingkat dan sedekat apapun, itu kesuksesannya ditentukan oleh beberapa hal. Ya, di antaranya adalah kejelasan tujuan, dan yang kemudian berikutnya adalah persiapan. Apakah itu persiapan terkait perencanaan, kapan waktunya, apa kendaraannya, gitu ya. Terus kemudian juga persiapan mentalnya, bagaimana nanti ketika dalam perjalanan, kalau perjalanan lancar nggak masalah, tapi kalau misalnya macet, nah gitu ya. Terus juga ada mungkin ya persiapan perbekalan. Sebanyak apa perbekalan yang kita butuhkan? Kan kalau perbekalannya berlebihan malah menjadi berat. Kalau perbekalannya kurang nanti akan kesusahan di jalan. Nah, kita akan coba gitu ya membahas ya terkait dengan petunjuk dalam mudik kita. Sahabat Amani yang dirahmati Allah, mungkin di antara sahabat kemarin ada yang menggunakan petunjuknya itu Google Map. Ada yang mungkin hanya berdasarkan ya pengalaman lah ya, sudah biasa kita lewat jalan ini. Atau mungkin ada yang mengandalkan dengan bertanya gitu ya di sepanjang jalan. Nah, pemilihan petunjuk-petunjuk itu tentunya sangat ditentukan oleh pengetahuan kita. Dan pemilihan petunjuk itu juga akan menentukan kesuksesan perjalanan kita. Sahabat Amani yang dirahmati Allah, sejatinya mudik itu kalau bisa kita ambil pelajaran, itu bisa menjadi gambaran tentang perjalanan hidup kita. Sejatinya semua kita hari ini adalah sedang dalam perjalanan panjang menuju kampung abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita tidak sampai surganya Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang nyasar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, nyasar atau tidak itu kan sangat ditentukan dari ketepatan dalam memilih petunjuk. Kalau kita kemarin mungkin ya sebagian besar memilih petunjuknya adalah Google Map karena itu adalah yang terkini. Nah, kalau dalam kehidupan kita, apa sih sebenarnya petunjuk yang pas untuk kita gunakan? Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa alif lam mim dzalika. Jadi ini ya, Al-Qur'an itu adalah al-kitabu la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hakikatnya sebuah petunjuk itu akan bermanfaat dan akan benar-benar menunjukkan kita ke tempat yang tepat, itu pasti ada aturan mainnya. Jadi kalaulah kemarin ya sahabat Amani menggunakan, taruhlah Google Map sebagai petunjuk, pastinya kita akan tepat ya, sampai di tujuan kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Google Map. Jadi Google Map misalnya kan mengajak kita untuk jalan ke arah kanan, kita ke arah kanan, ke kiri, kita ke kiri, terus keluar tol, kita juga keluar tol. Nah, demikian juga dengan petunjuk hidup kita, Al-Qur'an. Tentunya kita tidak akan bisa selamat begitu saja ketika kita hanya ya mencukupkan diri dengan membaca Al-Qur'an. Walaupun ya tidak bisa kita pungkiri bahwa Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan siapa saja yang membaca Al-Qur'an itu akan mendapatkan ganjaran. Nah, sahabat Amani yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita lakukan dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita? Tentu saja ya, selain dibaca, kita perlu mempelajarinya. Kemudian setelah mempelajari, ya kita fahami makna-makna yang ada di dalamnya. Setelah kita pelajari, kita fahami, ya supaya kita ya bisa selamat, ya kita perlu mengamalkan. Jadi sebagaimana Google Map ya, tadi kan tidak cukup kita hanya mendengarkan, membaca, gitu ya, tanpa kemudian mengamalkan apa yang sudah disarankan oleh Google Map itu. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan keringanan kepada kita untuk membaca, mempelajari, mengamalkan, dan juga mendakwahkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali ke kampung halaman kita, ya, surganya Allah ya, tanpa nyasar. Tentu akan lebih indah ya, ketika kita pulang kampung ya, tanpa nyasar. Kalaupun nyasar, ya mudah-mudahan nyasarnya sebentar saja dan sedikit saja gitu, untuk kemudian kembali ke jalan yang benar, jalan yang tepat, yang memang itu jalan yang sesungguhnya menuju jalan kita pulang kampung. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.